Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Senang sekali Mang Koko kembali bisa menyapa Anda semuanya. Tentunya siap berbagi informasi dan inspirasi update buat semuanya. Realisasi bantuan sosial tunai COVID-19 dari APBD Kabupaten Sukabumi ramai diperbincangkan publik. Pemicunya adalah pernyataan anggota Dewan mengenai adanya selisih realisasi. Juga dugaan adanya pengendapan tahap 2 yang semestinya sudah direalisasikan pada Juni lalu. Pansus 3 DPRD Kabupaten Sukabumi tentang pengawasan, penanganan, dan pencegahan COVID-19 pun berjanji akan mengeceknya ke lapangan atas penjelasan dari Dinsos 2 hari lalu. Membuka duduk perkara BST COVID-19 akan jadi pembahasan tamu Mang Koko Sabtu ini. Untuk itu sudah ada Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Sukabumi, ada Subagio, kemudian ada Ketua Pansus 3 ada Usep Wawan, dan Direktur Pitra Jabar ada A. Hasan. Terima kasih Pak Subagio, Pak Wawan, Kang Amo sudah datang di tamu Mang Koko Sabtu ini. Pak Usep, kita tahu lagi munaslup, menyempatkan waktu. Pak Bagio hari Sabtu biasa dengan keluarga ke sini. Kalau aktivis nggak ada waktu, selalu di lapangan ya. Terima kasih semuanya. Bapak ini luar biasa ya. Saya ingin langsung ke Pak Usep Wawan nih. Anggota Pansus 3 yang di mana ketuanya adalah Pak Usep. Itu menyebut ada selisih realisasi BST COVID-19. Bisa dijelaskan secara umum bagaimana sebetulnya awal mula dugaan itu terjadi, Pak Usep? Silakan, Pak. Terima kasih. Dalam kesempatan ini mungkin saya ingin menjelaskan dulu tentang Pansus. Ya. Pansus 3 itu ya, Pak? Pansus 3. Jadi Pansus 3 memang dibentuk pada kesempatan ini mengingat desakan dari masyarakat. Di mana masyarakat ingin lebih mengetahui dan transparan dalam pemanfaatan anggaran yang sebegitu besar, yaitu sebesar 300 miliar. Total 300 miliar. Pansus ini tentunya akan mereview anggaran yang telah digunakan dan akan ikut mengarahkan anggaran yang belum dilaksanakan. Jadi yang paling penting Pansus ini bukan untuk mengorek-ngorek kesalahan ya. Tidak untuk mengorek-ngorek kesalahan, tapi semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat supaya tidak terjadi gaduh. Apa yang terjadi pada saat ini kami ingin ikut mendampingi semuanya. Adanya selisih yang memang muncul saat ini adalah memang ini adalah merupakan temuan kami di Pansus pada saat terjadi pertemuan antara Banggar dengan COVID itu. Pansus? Bukan. Gugus tugas. Gugus tugas, iya. Di mana pada saat itu laporan dari TAVD serapan anggaran di penyerahan tahap pertama itu di angka 99,72%. Itu. Untuk bantuan sosial tunai itu ya? Bantuan sosial tunai. Akan tetapi tentunya ada masukan-masukan dari masyarakat setelah di cross check, dan ternyata saya baca di Sukabumi Update juga seperti itu. Jadi ada anggaran yang memang selisih dan bahkan sudah dikembalikan ke kas negara. Sudah dikembalikan ke kas daerah. Kas daerah ya? Sebesar kalau tidak salah 4 miliar ya. Iya. Sekian. Setelah itu yang paling penting, sehingga dalam hal ini saya selaku Ketua Pansus kemarin membahas dalam rapat pertama dalam acara penyusunan program atau langkah kerja Pansus, di mana salah satunya itu yang harus kita dalami ya. Soal tadi ada selisih 4, sekian. Betul. Satu, ada selisih 4, sekian. Kedua, adanya dana bantuan cadangan yang sebesar 2.500 orang. Yang ketiga, adanya pemindahan penyaluran yang dulu melalui pos, sekarang katanya akan langsung diberikan ke tunai, Pak ya? Tunai ke ini ya, kalau tidak salah itu. Kalau soal saya juga membaca katanya ini kok ada pengendapan realisasi, seharusnya tahap 2 itu sudah disalurkan pada bulan Juni lalu. Itu juga jadi temuan Dewan Pansus?
Betul. Itu juga temuan ya. Betul. Itu juga akan menjadi istilahnya pendalaman ya. Pendalaman lah, bukan temuan ya. Iya. Akan menjadikan pendalaman. Maklum lah. Kami ini kan berjuang di ranah politik. Betul. Jadi sekarang musimnya musim politik, Pak. Musim politik dalam hal ini dikhawatirkan bukan kami, dikhawatirkan masyarakat ini yang akan bertanya-tanya dalam hal ini. Tadi tidak ingin mengurangi kesalahan, tapi kalau ketemu kesalahan sebetulnya jadi apa nanti? Ketemu kesalahan akan kita coba kita luruskan, ya, akan kita ingatkan. Oke. Akan kita ingatkan. Jadi dalam artian kita tidak mengorek, tidak mencari-cari, Iya. Tapi kalau ketemu ya diperbaiki gitu. Diperbaikilah. Dipertanggungjawabkan ya. Dipertanggungjawabkan. Karena begini, pembangunan Sukabumi kan bukan untuk kali ini. Betul. Ya, jadi untuk selanjutnya. Dan berikutnya sehingga kita saling mengoreksi, saling meluruskan. Oke. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Kabid ya. Tadi sudah disampaikan persis apa yang disampaikan anggota Pansus bahwa katanya ada selisih, kemudian tadi ada pengendapan, ada mekanisme yang berubah. 2 hari yang lalu kalau tidak salah Kadis Sosial Bu Kadis menyampaikan rinciannya. Betul. Bisa diperjelas lagi Pak di kesempatan ini? Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Kaitan apa yang tadi sudah diawali oleh Pak Gunawan, Ketua Pansus, Pak Usep Pawawan, mohon bahwasannya memang mungkin di sini kita ingin coba hari ini kita berbicara kalimat untuk belajar bagaimana memahami kondisi dan sesuatu yang ada. Bahwa kita ketahui dengan hadirnya COVID ya, secara tidak langsung itu bagi kami itu merupakan satu hal yang luar biasa, penempaan bagi proses pendataan. Karena apa? Kita ketahui bahwa data itu menjadi sumber informasi yang luar biasa. Dan kita ketahui bahwa ada 2 data yang akan kita maknai, pertama DTKS dan non-DTKS. Oke, kita batasi di non-DTKS yang baikkan dengan BST Kabupaten. Pada saat berbicara non-DTKS itu terjadi pendataan di akhir Maret. Pemerintah menyatakan dengan Kepresnya bahwa tentang penetapan bencana non-alam penyebab coronavirus itu nomor 11 tahun 2000. Di situ diikuti dengan peraturan Bupati 25 nomor 25 tahun 2000 tentang jaring pengawasan sosial bagi masyarakat yang terdampak sosial ekonomi akibat pandemi coronavirus. Kami mencoba dengan seluruh jajaran aparat desa menghimpun data-data yang memang terdampak COVID-19. Banyak masyarakat memberikan, terutama di desa, data-data yang hari ini masih juga debatable. Maksud saya ada yang masih ganda, ada yang masih nicknya tidak lengkap. Atau masuk DTKS tadi ya? Artinya ada double gitu juga ada. Nah itu kaitan dengan reguler dan PKH dan BPNT itu kita tidak akan ke sana. Itu udah pasti ada ganda banyak kali. Yang memang hari ini juga pemahaman tentang bagaimana pendataan menjadi hal yang krusial. Hari ini juga kita kan berbicara tentang bagaimana ini kaitan dengan data juga. Selisih 4, sekian itu gimana Pak? Nanti saya jelaskan. Ada beberapa dari non-DTKS ini terpartisi menjadi yang melalui dari 128.016 KK itu kita ada 2 itu yang melalui pos. Ada juga yang tidak melalui pos, yaitu melalui rekening dan kelembagaan seperti itu. Rekening pribadi dan melalui kelembagaan gitu. Kelembagaan ya, seperti itu. Nah 128 ini memang kalau diasumsikan dengan bahwa anggaran BTT untuk JPS itu ada 170 miliar, 170 miliar diberikan kepada masyarakat, dan untuk tahap pertama dicairkan hanya 84 miliar 973 juta 627 ribu. Kami ulangi, 84 miliar 973 juta 627 ribu dengan bukti SPD SP2D nomor 02017 garis miring 4.04 01 ya, dan tanggal 14 Mei. Jadi kami tidak melakukan pengambilan 170 miliar.
Di tahap 1 hanya 128.000 itu di posisi 84. 84973 627 itu. Betul. Okay. Nah, dari situ realisasi penyaluran melalui PT Pos. PT Pos ternyata dari yang direncanakan tersalur sebanyak 127.997 KRTS, keluarga rumah tangga miskin, ya, sasaran. Jadi sisanya tidak tersalur ada 19 KRTS. Tidak ngambil itu ya katanya? Tidak ngambil, yaitu Desa Sukaraja sebanyak 5 KRTS, Desa Pasir Halang 12 KRTS, Desa Cibentang 1 dan Mangkalaya 1 KRTS. Jadi alasan mereka pada saat itu tidak datang ditemukan orang. Lanjut Pak. Nah, untuk selanjutnya bansos lain yang ada tadi disampaikan oleh Pak Wasep ada 8.500 tersalurkan hanya 3.281. Itu ya. Itu untuk apa? Yaitu untuk guru MDTA, PPK, Ustadz Pondok yang diusulkan sebanyak 6.439. Tersalurkan 1.511. Karena ganda dengan bansos dia desa. Untuk bantuan yang kedua ini yang tadi kan non DTKS-nya ada 127.997. Ya. Kemudian yang di luar yang tadi yang 127 ada berapa? 3.281. Ya. Terus untuk yang lainnya yang tadi cadangan itu ada 2.500 itu untuk jompo ya yang langsung kita turun ke lapangan dengan branding yang memang pada hari ini banyak yang belum tersisir oleh para kades atau para pendata di lapangan dan kita itu berikan secara langsung diberikan oleh PSKS. Potensi sumber yang disabilitas dan jompo yang tidak bisa kemana-mana itu ya? Betul. Dia memerlukan orang lain minum, makan, berdiri. Jumlahnya berapa Pak? Yang kita ini sebanyak data yang ada kemarin 438 ya. Disabilitas dan jompo. Betul, itu ya? KRTS itu. Dan juga ada untuk yang kaitan dengan pekerja perikanan dan kelautan yang di angka 1.106 KRTS. Nah, dari apa yang tadi diuraikan, ternyata untuk tahap 1 yang 84.973.627.000 itu terrealisasikan sebesar 80 miliar 584.027.000. Ya. Nah, dengan sisa 4 miliar 389.600.000 telah dikembalikan ke kas daerah mulai pemindah bukuan tanggal 16 Juli 2020. Itu mungkin pengalaman sementara. Iya. Itu ya. Nanti kita coba dalami Pak ya. Saya coba beberapa pertanyaan nanti. Saya ke Kang Amo dulu. Hasan tapi panggilannya Amo ini. Sejak awal Pitra concern sekali meminta Pemkab Sukabumi untuk membuka semua proses perencanaan sampai pelaksanaan. Itu yang Anda lakukan setidaknya dari bulan Maret, April, Mei itu dilakukan terus-menerusnya. Nah, apa saja catatan Anda tentang perencanaan dan pelaksanaan khususnya BST ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampurasun penyimak Mangkoko ya. Di sore hari ini kayaknya obrolan kita menarik soal kenapa menarik? Yang pertama kita bicara soal anggaran rakyat. Yang kedua kita menginformasikan kepada rakyat. Nah, Fitra karena konsentrasinya di advokasi dan riset anggaran publik, maka kami sangat concern betul di wilayah Jawa Barat saat ini. Salah satu diantaranya adalah Kabupaten Sukabumi. Nah, kenapa kemudian kita memilih untuk konsentrasi di sana? Sederhananya gini, gambaran umumnya APBD ini kan uangnya dari rakyat, dibayar melalui pajak dan non pajak. Termasuk kalau Bapak ini kan, kita beli apapun itu dapat itu. Nah kemudian uangnya dikelola oleh pemerintah. Logika sederhananya, kalau pengelola tidak membuka anggarannya kepada pemiliknya bagaimana? Nah, saya agak masuk, ini karena kami pemerhati anggaran, jadi agak umum dulu ya. Pemerintah kan disediakan juga dengan standar akuntansi itunya ya, SAP-nya. Tapi kok pengelolaannya, kualitasnya, penyelenggaraannya itu dalam konteks transparansi
itu tidak lebih baik dari pengurus DKM. Itu pernyataan publik kami. Ini catatan pertama. Ya, catatan pertama. Ini yang kemudian menjadi satu aspek menurut kami, bergelindingnya ada pansus. Ini penilaian kami. Karena memang sejak awal anggaran kita, baik itu reguler yang terjadi di terakhir itu kami ingat Fitra mengawal itu di zaman kepemimpinan Pak Sukma terakhir itu membuka APBD-nya. Pasca kepemimpinan Pak Ajo dan Pak Marwan dan Pak Ajo sampai saat ini. Jangan salah sebut itu. Oh iya. Jangan kebalik-balik. Sensitif. Kepemimpinan Pak Marwan dan Pak Ajo, informasi soal anggaran ini tidak kami dapatkan. Bahkan di webnya pemerintah sekalipun yang di-develop menggunakan anggaran publik yang cukup besar, itu tidak ada informasinya Pak Dewan. Betul. Jadi kayaknya masalah utama kita adalah masalah kemauan untuk membuka informasi anggaran pada publik. Sehingga muncul kemudian kecurigaan, loh mungkin di pelaksana eksekutif itu ya ini hal yang biasa, ada uang sisa dan sebagainya, itu dalam proses kelola anggaran itu biasa. Tapi persoalannya anggaran daerah itu ditetapkan melalui proses-proses politik. Nah, aware terhadap hal itu menjadi penting di lingkungan birokrasi, saya pikir. Dalam kasus penyusunan refocusing APBD untuk penanganan COVID-19, apa indikator Anda kemudian tadi Fitra mengatakan bahwa pengelolaannya tidak lebih baik daripada pengelolaan DKM? Oke, kan kalau lihat perintah dari regulasi yang mengatur untuk refocusing anggaran ini kan salah satunya pemerintah prinsipnya adalah transparansi. Salah satu prinsipnya. Apa yang akan berikan informasi kepada publik? Yang pertama rencana anggaran belanjanya. RKB atau apa? RKB, rencana kegiatan belanja. Nah, rencana kegiatan belanjanya sampai saat ini, sampai detik ini nih, publik tidak ketahui. Padahal ada saluran medsos yang dimiliki oleh Pemda, ada pemerintah Facebook ya, kalau nggak salah, ada pemerintah Kabupaten Sukabumi di sana, itu kan bisa dimanfaatkan. Kemudian ada webnya. Nah, dari situ, dari tidak jelasnya RKB ini kemudian muncul ditambah lagi dalam proses yang seperti ini, eksekutif diberi diskresi untuk menyusun anggaran tanpa harus meminta persetujuan dari legislatif. Nah, sehingga ada semacam, kami tuh gini, secara nasional gini Pak, di era COVID ini kami merumuskan ada potensi korupsi itu dapat dibaca dari beberapa hal. Yang pertama soal anggaran, kemudian yang kedua adalah soal informasi, yang ketiga adalah soal sasaran. Anggaran tanpa informasi ini potensi korupsi, ada potensi penyelewengan. Kenapa? Karena ini perintah undang-undang soal keterbukaan informasi publik itu memerintahkan paling tidak secara reguler Pemda harus membuka informasinya melalui Lakip per semester, yang itu harus diumumkan kepada publik. Catatan kami sampai saat ini belum. Terakhir di kepemimpinan Pak Sukma, di kota itu terakhir di kepemimpinan awal-awal yang sekarang jadi anggota Dewan Pusat, Pak Muroj. Nah, catatan kita ya seperti itu, sehingga padahal ini kewajiban nih. Nah, kemudian gini, ini kan seolah-olah saya menyentil eksekutif saja. Tidak apa-apa. Nah, seolah kan gitu. Yeah. Nah, maka kita, kalau konteksnya adalah transparansi, maka DPRD juga harus mulai membuka anggarannya sehingga punya semacam legal moral untuk menuntut, Anda buka dong anggaran Anda. Yeah. Kami sudah membuka anggaran kami nih. Nah, kendalanya nanti diperdalam. Nanti saya minta perdalam nanti. Siap. Baik, pemirsa, terima kasih bagi Anda yang masih setia menonton tamu Mang Koko minggu ini. Minggu ini Mang Koko membahas mengenai duduk perkara BST COVID-19 di Kabupaten Sukabumi. Sudah ada dari Dinsos, kemudian Ketua Pansus, dan dari Direktur Fitra Jabar. Nanti kita perdalam bagaimana Fitra melihat landscape pengelolaan anggaran khususnya di masa pandemi ini ya. Saya ingin ke Pak Dewan dulu. Tadi sedikit sudah dijelaskan bahwa pengelolaan BST ini menjadi salah satu alasan kemudian dibentuknya pansus.
3 ya, Pansus 3. Sebelumnya kan ada Pansus 2 LKPJ, Pansus 3. Apa alasan-alasan lain yang kemudian Pansus ini ada yang menyebut bahwa pengelolaannya belum selesai, pansusnya sudah dibuat. Pada saat dibuat pun gugus tugasnya sudah dibubarkan kan gitu. Ini kan politis banget gitu ya. Bisa dijelaskan Pak Ketua apa sebetulnya alasan-alasan lain selain tadi BST sehingga pansus ini kemudian disepakati dibentuk, Pak? Nah, terima kasih. Dalam kesempatan ini tadi apa yang disampaikan oleh kawan memang betul ya. Jadi tidak hanya dari sisi jaring sosialnya saja. Oke. Akan tetapi ada 3 sektor, kan? Sektor ekonomi, sektor termasuk sektor penanganan COVID-nya itu sendiri. Kesehatannya ya. Kesehatannya itu. Sebetulnya itu semua sudah banyak masukan dari masyarakat. Ya. Dalam hal ini makanya kami dari DPRD ngotot untuk tetap membuat pansus COVID ini, karena tadi ada sebuah aturan yang memang anggaran COVID itu perencanaannya tidak dikonsultasikan dengan Dewan. Oleh sebab itu, walaupun Dewan punya hak pengawasan, akan tetapi tidak punya hak aktif. Kalau dengan pansus, tentunya kami punya hak aktif. COVID memberikan laporan ke Dewan, memberikan dalam bentuk laporan ke Banggar. Ya. Akan tetapi hanya bersifat normatif secara teori. Oke. Tapi objektivitasnya kami tidak bisa masuk. Makanya dengan pansus ini tentunya kami bisa masuk ke semua. Kewenangan pansus itu pernah nonton Pak, apa saja sebetulnya dibandingkan misalkan ketemu komisional gitu, dibandingkan dengan kewenangannya sejauh ini, sejauh mana sebetulnya Pak pansus itu? Sebetulnya hampir sama. Akan tetapi pansus mungkin akan lebih konsentrasi. Oh gitu aja ya. Pansus akan lebih fokus dan pansus bisa saja meminta kepada akademisi, tim ahli. Oh, tim ahli. Penelitian lebih detailnya. Ada second opinion gitu. Bisa seperti itu. Jadi sejauh ini itu yang menjadi alasan-alasan. Betul. Jadi kami ingin mengetahui lebih jauh karena seperti begini, kematian kasus COVID ini kan masih menjadi sebuah keraguan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat ada yang mengambil itu mayat yang dipaksa, kan itu tidak percaya. Betul. Nah, dalam hal ini tentunya kami ingin lebih transparan tadi. Dari sisi bukan anggaran saja yang transparan, tapi bagaimana penanganan COVID, bagaimana hak-hak pasien itu jangan sampai semuanya di COVID-kan dan sebagainya, gitu kan ya. Nah ini kami ingin mengetahui sampai sejauh. Artinya ini tidak ada politis bahwa ini menjelang pilkada, Pak? Oh tidak ada kaitan karena tugas kami hanya karena dipercaya oleh masyarakat meminta kepada kami, ya kami harus Dewan ini harus segera untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Tadi intinya, saya tidak mau gaduh. Karena apa? Menghadapi pilkada ini. Pilkada, betul. Kepentingan masyarakat harus tetap. Saya nggak mau gaduh gitu kan ya. Yang walaupun dalam hal ini yang tentunya kami ingin saling mengingatkan, ya, sehingga tidak terjadi kegiatan-kegiatan yang anggaran-anggaran penyaluran COVID yang sekarang ke depan yang belum ya, untuk diingatkan lah supaya tidak terlalu dipolitisir gitu. Nanti kita tanya lagi Pak soal bagaimana pendalaman pansus kepada temuan-temuan, bukan temuan tadi ya, tapi data yang sudah masuk kan dari BKAD ke Banggar ya, ke Banggar. Ke pansus belum ya? Rencana Senin baru mulai ya? Senin. Baru mulai. Ketua tim semua diundang. Semua, termasuk wakil ketua DPRD. Oke, kita tunggu nih progresnya. Siap. Saya ke Dinsos, saya ingin pendalam tadi Pak. Ini tentu publik menunggu penjelasan yang berinci. Saya ingin mulai dari perencanaan dulu pada saat BST mau disalurkan. Waktu itu kan diumumkan di tadi medsosnya Pemkab. Dulu itu ada non DTKS, tadi Pak Subagio sudah jelaskan ada 128.016 KK ya. Itu nilainya 76 miliar sekian. Kemudian ada cadangan 2.500 KK, betul Pak ya?
Kemudian ada kelompok guru MDA, lembaga pendidikan Al-Quran dan Ustadz pesantren. Itu totalnya ada 8.516. Totalnya dari yang 3 ini ada 139.032 calon penerima BST. Itu Pak. Kalau dikalikan nih, publik iseng-iseng dikalikan kali 600.000 gitu ya. Itu kan angkanya di angka 83 M ya. 83, 419, 200.000. Sementara kan alokasinya ada 8497 sekian tadi, Mas. Di sini ada selisih 1,554427. Sebetulnya itu selisih alokasi untuk apa dan untuk siapa, Pak? Selisih yang apa? 1, berapa? Iya, 1,5. Dulu kan anggarannya 84.973 miliar. Nah, tadi kan udah dijelaskan Pak di awal, ada yang melalui jasa pos. Oh, jasa pos ini. Itu yang memang itu secara PKS-nya tercantum di situ. Dan itu legal. Oke. Jadi 1,5 ini peak untuk jasa pos, Pak. Betul. Tadi yang di pembagian ke calon penerima itu ya. Oke. Kemudian di realisasi kemarin kan Dinsos sudah menjelaskan ya. Sudah menjelaskan. Itu ada penjelasan yang rinci sekali. Saya mau bacakan lagi, Pak. Laporan realisasi yang disampaikan Dinsos di medsos itu yang kita catat adalah ada non DTKS. Betul. 127997 KK yang mana 19-nya itu tidak mengambil. Betul. Kemudian ada bansos non tunai untuk guru MDTA, DMI, imam masjid, marbot, pelaku seni, pekerja seni dan lain-lain itu ada 3.281. Betul. Kemudian tadi Pak Kabid juga singgung ada untuk disabilitas dan jompo yang tidak bisa kemana-mana itu ada 438. Betul? Totalnya ada 131.716 penerima. Ini kan ada selisih ternyata Pak. Ada selisih. Tadi di perencanaan ada 139.000, betul Pak ya? Betul. Di realisasi ada 131.716. Selisihnya saya catat 7.316. Kenapa bisa selisihnya banyak begini Pak? Kalau saya coba urai, udah dari MDTA itu sendiri ya, ada dari sebanyak 1.300 disalurkan 1.077 itu yang DMI itu Pak. DMI. Ya. Terus yang sebanyak 120 PAMI itu 185 menjadi 55 itu ya. Itu selisih itu yang memang yang tidak terserap Pak. Oh tidak terserap? Ya, seperti itu. Tidak terserap karena tidak mengajukan verifikasinya mungkin. Betul, ada juga NIK yang nggak ada. Terus yang sudah tadi ini yang seperti contoh di PAMI itu 185. Ternyata tersalurkan 155. Yang sisanya itu kan mereka itu ternyata tidak mengirimkan persyaratan yang sudah ditetapkan. Misalkan harus ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak, berita acara, hal-hal yang sifatnya mendukung terhadap proses. Saya rinci. Untuk non DTKS itu kan prosesnya via pos. Benar. Via pos. 128.000 itu. 127 ya. Karena yang 19 tidak datang itu ya. Yang selain itu bansos non tunai itu via, kalau kecuali disabilitas ya didatangi ya, dikasih langsung karena nggak mungkin dia buka rekening, nggak mungkin dia datang ke desa. Yang selain itu melalui apa tadi Pak ini Pak Ketua Pansus juga? Kalau tadi kan seperti DMI itu melalui administrasi berupa rekening bank jabar. Dia mau buka rekening. Si lembaganya bikin buat rekening. Betul. Kalau yang tadi 100% seperti itu kan diwadahi oleh lembaga itu. Oh, diwadahi oleh lembaga. Ini berarti yang cadangan ini ya Pak, yang kalau di perencanaan juga ada 2.500 masuk ke cadangan gitu. Yang cadangan itu yang tadi itu yang dimasuknya jompo sama yang masyarakat pekerja di bidang pendidikan. Iya, tadi ya, yang 2.500 itu dialokasikan ke sana. Clear ya Pak ya? Jadi 7.316 ini karena tidak lolos pada saat verifikasi. Karena kalau kita ketahui dari beberapa tahapan cleansing ada, kita coba padatkan di Dukcapil juga. Data masuk kadang-kadang ya kita juga tidak dalam arti mendiskreditkan masyarakat di desa ya, karena dengan begitu yang waktu yang luar biasa singkat, mereka tidak mau dipersalahkan oleh masyarakat. Akhirnya data termasuk dengan 6 kriteria yang sudah ditetapkan oleh Pak Sekda provinsi itu jadi masuk semua seperti itu. Kita cleansing lagi gitu seperti itu. Tadi saya belum mendapat jawaban dari Dinas Sosial dari Pak Kabid. Tadi salah satu isu yang kita angkat kan adanya pengendapan penundaan. Semestinya tahap 2 itu kata Dewan bulan Juni sudah disalurkan, tapi ini kan sudah bulan Agustus belum juga.
Baik, kami akan berikan penggambaran bahwa tahap 1 pun kami lakukan rekonsiliasi kembali dengan data salur yang ada. Karena ada beberapa, ada 8 pintu bantuan sosial yang masuk ke kami. Ada DTKS dan DTKS. Itu baik dari Kemensos, provinsi, dana desa dan APBD kabupaten. Kita tidak mau menjadi persoalan yang lebih polemik. Ada contoh PKH, contoh sembako, dia masih menerima bantuan provinsi. Double ya? Triple malah. Triple ya. Seperti itu. Terus juga yang dana desa masih dapat bantuan. Itu yang kita coba, kenapa harus dilakukan rekon. Dan rekon pun kembali kita lakukan dengan aparat desa, puskesmas. Dilihat dari bukti salur yang sudah mereka input. Dan itu menjadi dasar kami untuk tahap berikutnya. Artinya tahap 2 ini melakukan rekon untuk jangan sampai terjadi duplikasi berulang-ulang. Terlambat karena proses rekonsiliasi itu. Siap. Jadi tidak ada upaya untuk mengendap-endapkan itu kan? Karena asumsi masyarakat desa, kami belum kebagian, apa sih yang terjadi sebenarnya, gitu kan? Padahal setelah ditetapkan data non DTKS, otomatis itu calon penerima ditetapkan di SK Bupati. Tidak bisa diutak-atik. Tapi kalau fleksibilitas kabupaten, pada saat proses pendistribusian ada orang meninggal, ahli waris silahkan ganti penerimaan dengan berita acara. Yang tidak kita silahkan ganti dan yang belum. Fleksibilitasnya akhirnya tidak gaduh sebetulnya. Pemberian BST kabupaten itu. Jadi ini demi tahap 2 yang tidak. Karena komplain kepala desa takut yang belum kebagian. Padahal kita tahu bahwa penetapan itu melalui keputusan bupati dan itu mutlak dalam arti itu. Walaupun pada pengertian. Nah hari ini mereka nikah dimasukkan dan kakak ingin minta bantuannya otomatis dinamis banget angka yang itu. Makanya kami lakukan mana bukti salur desa yang sudah di tahap 1. Itu akan direkonsiliasi tadi. Sudah direkon. Dan tahap 2 itu menunggu bagaimana kepala desa juga menyetujui tahap 1 yang sudah dilakukan rekon. Kalaupun ada pergantian, silahkan itu kewenangan desa. Jadi tidak ada kaitannya dengan isu ini mau didekat-dekatkan dengan pilkada itu nggak ada. Tidak ada, karena malah kami bagaimana keberpihakan kepada masyarakat yang tidak kebagian masa ini harus clear Pak dijawab ya. Siap. Jadi tapi kalau penyalurannya yang sudah masih lewat pos sekarang dirubah seperti itu. Nah ini ada perubahan Pak. Nah ini kan baru rencana. Pada saat kan masih belum diputuskan. Baru rencana seperti apa? Apa yang dikhawatirkan Pak Usep ketika langsung dititipi nama? Tentunya politisnya sangat kental. Politisnya tinggi. Kalau diberikan langsung seperti itu. Jadi Dewan inginnya tetap pada mekanisme sekarang. Ya saya kira yang lebih aman seperti itu. Tentunya dan satu lagi seperti ini. Itu kan pintu itu hanya 9 ya. 8 kalau di kita kabupaten. Kan Botabek tuh yang dari presiden nggak masuk. Yang dari Jawa Barat kan apa? Yang dari Botabek. Bantuan presiden ya. Betul. Kecuali warga Sukabumi ada di Botabek ya. 9 tambah APBD kan? Enggak, 8 semua. 8 APBD. Tapi dengan adanya tadi Jompo ini kan pintu-pintu lain lagi nih. Seharusnya yang diberikan memang lewat data yang dari desa itu udah termasuk jomponya, termasuk seninya, seharusnya seperti itu kan. Jadi pintunya satu kan. Satu pintu. Harapan kamu jadi kalau ini kan adalah selain pintu tadi yang melalui data desa itu kan. Ada lagi yang Pati Jompo, ada ini. Itu melalui mana Pak? Kan yang DTKS, yang non DTKS yang itu otomatis melalui desa. Betul. Yang desa. Tadi yang klaster misalkan kelompok guru agama, DMI, seni itu melalui mana itu? Itu melalui ada di desa kan semua. Maksudnya datanya diambilnya, itu ya? Iya, mereka semua ada di desa. Kenapa nggak lewat desa semua gitu? Ya, artinya yang sudah ini melalui mana? Begini Pak, pendataan itu kita lakukan beberapa tahap. Ada beberapa segmen juga yang DTKS sudah termasuk di yang status berapa udah realisasi. Itu melalui desa ya? Semua desa Pak. Semua melalui desa Pak? Semua desa, termasuk yang masyarakat. Makanya kita turun langsung ke lapangan itu jangan sampai terjadi duplikasi dengan PSKS itu. Ternyata setelah kita sisir dari usulan 62 0 yang betul-betul menerima, karena mereka sudah menerima dari DB, menerima dari ini gitu Pak. Seperti tadi kan ada yang diserahkan langsung lewat rekening lembaganya, tidak lewat desa kan? Kalau itu kalau ini yang saya pertanyakan adalah pada saat data itu masuk ke kabupaten, itu melalui desa atau mereka sendiri-sendiri kan itu pertanyaannya kan? Tapi ini melalui desa semua Pak? Melalui desa. Diakui ada surat pernyataan. Gitu.
Jadi yang surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang mengukuhkan bahwa ini dalam bentuk berita acara. Segini lah datanya. Makanya bukan berarti kita a priori atau apa ya, kita mencoba ingin menyisir ulang sebenarnya mana sih masyarakat yang betul-betul menerima itu. Ada tim yang turun melihat. Jangan sampai juga yang sudah menerima terus menerima, yang belum sama sekali tidak menerima itu. Kemarin ada yang masuk ke saya, Pak Usep nih harus clear ini. Ada yang masuk WA, jadi pada saat kita mengumumkan tema hari ini adalah soal duduk perkara bansos, ada yang masuk ke saya, japri-japri gitu. Ini kok untuk pos ini kan satu kantor pos ya, 1,536. Tahunya masyarakat kan sebetulnya kantor pos itu datang ke rumah-rumah warga. Tetapi fakta di lapangan mereka kan sampai kantor desa nih, sampai balai desa, warganya kemudian dikumpulkan. Ini juga catatan masyarakat ya, bukan catatan kita. Masyarakat nge-input ke kita angka 1,5 yang diumumkan oleh dinas gitu ya. Toh kantor posnya hanya sampai desa kan ya gitu. Mungkin di tahap kedua seperti apa polanya Pak? Ya, karena tadi kita belum dalam masih merancang Pak. Sebagai positif negatifnya, kelebihan dan kekurangannya dari apa yang sudah kita lakukan itu kita akui. Di tahap 1 ya. Kita sedang dievaluasi bagaimana sih mekanisme bahwa tepat sasaran itu betul-betul sampai ke istilahnya menggelodok rumah lah. Ini soal efektivitas berarti Pak ya? Betul, dan efisiensi Pak. Efisiensi ya. Itu juga. Karena satu-satu juga mungkin bisa 2 hari 3 hari ya? Betul, butuh waktu yang lama. Kami di Mei baru diselesaikan rencana pencairan itu, tapi ternyata sampai beberapa tahap juga ngayai istilahnya. Apalagi kapasitas sumber daya yang sama-sama kita pahami gitu. Ya pemirsa, kita masih ada di tamu Mangkoko. Semakin menarik saja penjelasan dari Kabid Dinsos begitu rinci. Beberapa tanggapan nanti silakan Pak Usep disampaikan. Saya ingin ke Kang Amo dulu. Ini kan jadi silang pendapat eksekutif legislatif sebetulnya, yang mungkin nanti bermuara di pansus juga kan gitu. Apa yang harus dilakukan Pemkab dan Dewan dalam situasi begini? Politisnya harus hilang, kepentingan warganya harus diutamakan kan gitu. Tapi efektivitas tadi yang yang dihadapi oleh Dinsos juga harus diselesaikan gitu kan. Jangan sampai kita mengutamakan prinsip-prinsip lain tapi Dinsosnya juga tidak mampu di lapangan gitu. Betul. Kerepotan kan gitu ya. Ini kan jadi dalam pendekatan teknokratis itu tentu pertimbangan efektivitas, efisiensi. Kemudian tidak salah juga dari DPRD karena mereka adalah pejabat politik yang disaring melalui jalur politik, itu pandangannya pasti politik. Terlebih kita dihadapkan pada kondisi di mana Kabupaten Sukabumi salah satu daerah yang ikut dalam pilkada serentak 2020 kan, itu hal yang wajar-wajar saja. Sehingga pada akhirnya kalau secara kelembagaan kami mengusulkan sudahlah seburuk apapun melalui saluran melalui kantor pos itu jauh lebih baik daripada disalurkan langsung oleh misalnya kemudian pilihannya oleh birokrat, oleh aparatur pemerintah di desa, aparatur pemerintah di desa atau oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati. Nah ini untuk menghindari apa yang dikhawatirkan oleh Pak Dewan kita ya. Nah tapi saya ingin gini Pak, tadi Pak Kabid menyebutkan angka 170 miliar ya? Untuk JPS, jaring pengaman sosial. Updating kami Pak, data yang kami terima dari Kementerian Dalam Negeri, laporan per tanggal 17 Juni itu angkanya 160,7 miliar. Ini data berjalan ya. Data dinamis. Jadi ini biar nggak salah paham juga. Per tanggal 17 Juni itu 160,7 miliar. Tapi kita ketahui juga tadi Pak Dewan kita sampaikan bahwa dalam proses menghadapi COVID ini kan ada 3 persoalan yang harus diatasi. Nah, kesehatan sendiri itu mendapatkan anggaran yang cukup signifikan kalau kita lihat di di data yang kami miliki itu 117 miliaran. Kemudian yang kami agak mempertanyakan itu, tapi ini untuk Pak Dewan saja nanti untuk rapat dengan eksekutif nanti ya kira. Kenapa kemudian penanggulangan ekonomi kecil? 30-an miliar. Sementara persoalan kita ini tidak akan habis diatasi melalui pendekatan bantuan sosial.
kemudian pendekatan kesehatan juga kita agak buyar nih. Berapa sih anggaran ini basisnya apa? Berapa jumlah pasien COVID di kita? Berapa yang dideteksi berpotensi menjadi pasien COVID? Harusnya itu di RKB-nya jelas dijelaskan gitu ya. Sehingga dalam proses berjalan ada evaluasi nih. Oh ternyata kita di Kabupaten Sukabumi itu tidak begitu membutuhkan anggaran kesehatan yang besar dibandingkan dengan jaring pengaman sosial misalnya. Nah, catatan kami, kondisi anggaran ini kan seiring dengan berkurangnya pendapatan. Transfer kita itu kan turunnya 11%-an. Betul. Nah, kemudian amanah kesepakatan Mendagri dan Menkyu itu kan 50% ya untuk refocusingnya. Ya faktanya refocusing di belanja langsung dan belanja tidak langsung. Nah di Kabupaten Sukabumi prakteknya dipisahkan. Belanja langsung 26,5%, kemudian belanja tidak langsung 20 sama juga. Nah itu kemudian diakumulasi. Nah yang tepat adalah kalau melihat aturannya, yang tepat adalah minimal 50% di belanja langsung, kemudian di belanja tidak langsungnya dirasionalisasi berapa persen yang layak. Pada akhirnya hitungan kami waktu itu ya Pak, kita itu bisa mencapai 500 miliar refocusing itu kalau Pemda mau serius. Ini kan soal politik anggaran saja. Sayangnya dalam proses ini meskipun secara regulatif DPRD tidak dilibatkan. Dan kalau saya jadi bupatinya, saya akan panggil DPRD. Pilkada sudah dekat, tapi sayang pencalonan terlambat kayaknya. Saya ulang ya. Saya ke Dewan nih, tadi agak sensitif ketika mendengar bahwa tidak boleh langsung. Lebih baik mekanisme melalui kantor pos supaya terhindar dari isu-isu politik. Sekhawatir apa sebetulnya Pansus melihat aspek politik dalam penyaluran BST ini? Sebetulnya kekhawatiran itu tidak terlalu ya. Media saja mungkin yang besar. Hanya masyarakat yang melihat itu. Yang banyak menyoroti kan justru masyarakat. Ya. Kami tentunya dalam hal ini yang paling penting sasarannya tepat. Ya. Profesionalisme data juga tepat. Itu yang kami inginkan gitu kan. Selanjutnya dalam kesempatan ini juga mungkin kami berharap memang penyaluran anggaran yang sekarang belum tahap kedua ya, dari bansos, dari penanganan COVID dan sebagainya, ini kan masih berjalan ya, nah ini kami ingin mengikuti di sini. Tadi tujuan bukan justru kami datang itu untuk mencoba gitu, saling mengingatkan, saling meluruskan sehingga semuanya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita sama-sama untuk membangun Kabupaten Sukabumi, itu arahnya gitu kan. Jadi kekhawatiran secara politik yang berlebihan tidak ada. Tidak ada sebenarnya. Tapi kawan-kawan ada. Ini mewakili pribadi. Justru begini, ada kawan-kawan seperti Pansus sendiri kan ada yang. Iya. Dan itu hak masing-masing ya. Saya ini waktu nih, saya ke Dijos nih terakhir nih. Tapi itu pertanyaan Kang. Silakan. Itu pertanyaan. Kira-kira BST-nya kabupaten ini sampai kapan? 2 kali kan? Ya, 2 kali ya. 2 kali. 2 tahap ya? 2 tahap. Ya. Ada 2 tahap, makanya ini juga kesempatan bahwa jangan sampai juga masyarakat selanjutnya berharap banyak lagi. Iya, dijelaskan Pak, ini 2 kali ya. 2 kali. Nah ini jadi masalah, yang lain lebih dari 2, ini 2. Karena tadi kemampuan keuangan. Kita kembali ke itulah kenapa Fitra mendorong ada alokasi yang lebih. Ya, harusnya gitu. Soal keterbukaan begini kan, kemarin masih ada masyarakat yang belum tercover ya. Kenapa harus dikembalikan uang yang 4 miliar itu? Katanya harus dikembalikan, tapi sekarang enggak. Izin karena penetapan sudah tetap BMBA-nya. Itu yang harus karena tidak serta-merta uang diganti, ada ketetapan bupati. Itu bisa digunakan lagi nggak uangnya sebetulnya? Bisa ya? Saya nggak ngerti kalau itu. Saya ke Pak Kabid nih. Soal keterbukaan, ini kencang sekali Pitra dari awal menghubungi kita, mempublis itu. Penerima bansos provinsi itu bisa diakses di Pikobar, Pak. Yang paling dekat kota itu bisa diakses by name, by address, ada nama, ada alamat, kecuali nomor KTP. Kenapa kabupaten nggak bisa, Pak? Kaitan dengan nama-nama pemanfaat BST itu kabupaten belum bisa diakses
nama alamatnya gitu. Sementara misalkan untuk bantuan provinsi sudah bisa diakses di Picobar by name by address. Kota Sukabumi sudah bisa diakses juga di Sukabumi Kota Go ID gitu. Kalau untuk masyarakat desa, Pak, itu bisa langsung mencoba membuka akun file yang bisa sudah dipasun oleh teman-teman Puskesos. Nama si A si B sudah bisa dilihat per desa. Tidak secara umum, misalkan saya mengakses itu nggak bisa ya? Bisa, kita bisa minta data ke kami, silakan datang, mau kecamatan mana, mau desa mana, silakan. Seperti itu. Yang terbuka. Yang kita tahu kan open source ya, siapapun bisa buka. Kalau misalkan kita buka Picobar, kita akses ada nama saya, misalkan penerima, alamatnya, tapi kecuali nomor NIK ya, itu disembunyikan. Yang kota juga begitu. Apakah Nah, hari dalam kesempatan ini kami belum membuat sistem itu lainnya. Ya, artinya masih ya istilahnya konvensional bahwa desa bisa melihat secara utuh, desa bisa meminta apa yang diusulkan oleh mereka. Itu ya tadi di petugas tadi Pak. Ya, Puskesos dan salah satunya di data dasar itu. Ya. Itu boleh ya Pak dibuka ya? Boleh. Itu untuk masyarakat desanya. Jadi tidak ditutup-tutupi ya? Tidak ditutup-tutupi. Baik, sayang sekali nih waktunya habis ya. Mungkin ada yang disampaikan singkat saja untuk masyarakat kita menjelang pilkada, kemudian ada penanganan COVID supaya ya tadi kepentingan masyarakatnya diutamakan, kita sepakat pilkadanya nomor 2 kan gitu. Pak Dewan singkat saja silakan. Saya kira saya hanya ingin menyarankan ke Dinsos lebih profesional dalam karena saya melihat ini ketidakprofesional. Ya. Ketemu di Pansus? Siap. Pak Kamil ada yang disampaikan? Mungkin singkat? Ya, mudah-mudahan hari ini merupakan pencerahan buat kita semua. Ini menjadi awal terbaik buat kita semua. Kamu? Ya, saya pikir ke depan kolaborasi itu penting. Pemerintah harus membangun trust dengan publik, publik juga harus membangun trust dengan pemerintah, begitupun DPRD. Kenapa? Karena ini kan anggaran kita bersama nih. Jangan dong anggaran kita bersama kemudian hanya diketahui oleh kedua belah pihak ini aja, eksekutif dan legislatif aja. Sementara publik yang punya uangnya kok nggak dikasih tahu. Saya pikir itu publik wajib tahu itu. Daulat rakyat atas anggaran. Siap. Terima kasih ya atas semuanya. Sebelum kami tutup, atas nama redaksi sukabumiupdate.com, kami ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-sedalamnya atas wafatnya salah satu putra terbaik Kabupaten Sukabumi, almarhumah Ibu Reni Malinawati pada hari Jumat kemarin pukul 14.15. Mudah-mudahan almarhumah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Sekali lagi kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-sedalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya di Tamu Mangkoko minggu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di tamu-tamu Mangkoko berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Punten-punten ya.